Itu merinding parah banget. Berarti tandanya Allah ngasih kabar gitu Wak. Dan ternyata memang dia adalah orang yang sudah berkeluarga. Dan benar. Udah. Karena waktu itu Abi belum ngasih tahu. Belum ngasih tahu. Begitu diceritain mimpi itu akhirnya Abi berjujur lah kan. Ya ini orangnya udah berkeluarga begini-gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak ada pilihan lain gitu ya. Nah ini mesti hati-hati. Hati-hati. Jadi kayaknya sih ini nih beliau yang sudah meninggal sekarang ya. Oh, udah meninggal. Beliau itu kayaknya menikah tuh karena diolok-olok sama temen-temennya. Orang sukses, dosa punya istri cuma satu mah. Zolim digitu-gituin katanya. Ya. Sampai di suatu titik saya bener-bener capek banget kan. Akhirnya di situ saya bilang gini, ya Allah, mulai saat ini engkau gak usah ikut-ikut lagi dalam hidup aku. Gak usah ikut-ikutan lagi lah. Allah, aku sholat sekedar ya sholat menghadap Allah, selesai. Abis itu kebahagiaan, jalan hidup itu semua aku yang nentuin. Allah gak usah ikut-ikutan lagi dalam kebahagiaan jalan hidup aku. Itu aku yang nentuin gitu. Gak mau melibatkan Allah lagi dalam kehidupan. Ya Alhamdulillah saya udah nyampe di kantor salah seorang wanita yang sangat inspiratif ya. Seorang penghafal Quran yang tidak hanya sekedar bisa kita ambil pelajaran dari kisah bagaimana cara dia menghafal Al-Quran dan membersamai Al-Quran terus-terusan, tapi juga punya kisah yang lain ya. Apa itu? Kisah bagaimana perjalanan cintanya menemukan cinta sejatinya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada suaminya. Gimana selanjutnya, kisahnya seperti apa, dan apa saja tips dari dia untuk kita semua yang punya mimpi mungkin jadi seorang hafiz Quran. Tanpa panjang lebar lagi, supaya bisa dengar langsung ceritanya, kita langsung masuk ke dalam. Yuk! Nah, Alhamdulillah hari ini saya sudah berada di tempat seorang wanita yang sangat inspiratif, yang mungkin sebagian dari Anda tidak begitu mengenalnya, dan saya banyak belajar dari beliau ya. Kenapa? Karena ada karya yang ditulis ya. Kenapa saya tahu? Karena ada karya yang ditulis dan saya mempelajari kisah hidupnya, termasuk saya juga mengenal seorang suaminya ya, dan saya banyak dapat pelajaran. Siapa dia? Kita langsung aja kita sapa. Namanya adalah Nusaibah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah ya. Nah, Teh, kita langsung aja Teh ya. Nah, ini saya tuh jujur Teh ya. Kalau saya mengenal Teh itu awalnya itu hanya sekedar istrinya dari seorang Reza Randy ya, founder ataupun trainer dari Pola Pertolongan Allah yang mungkin bukunya juga kemana-mana gitu. Tapi pada saat saya mengenal lebih jauh, pada saat dulu pernah saya melakukan spiritual journey bareng Teteh dan lain-lain, pas baca buku ini bukunya ini karya beliau ya. Saya justru malah mengambil pelajaran lebih jauh dari itu gitu. Makanya saya pengen angkat nih gitu kan. Karena seperti yang mungkin kita juga ketahui, di setiap episode Hadijah Masa Kini itu selalu ada pelajaran yang berharga dari sosok wanita inspiratif. Nah, hari ini kita akan gali-gali ya dari seorang Nusaibah ini, apa yang bisa kita gali, apa yang kita bisa ambil, kita lihat ya. Nah, Teteh ini karya Teteh kadang-kadang ya? Iya, betul. Buku Perjalanan Pembuktian Cinta ini karya Teteh, dan saya alhamdulillah, saya jujur Teh, saya jarang baca novel ya. Saya jarang baca buku emosional ya. Tapi kalau udah temen yang kayak misalkan ini karya saya, saya kepo juga gitu. Baca-baca gitu. Ini seriusan true story? Ya. 100% berarti kisah nyata? 100%, cuma ada beberapa yang disamarkan ya. Oh, namanya disamarkan untuk menghindari. Nama dan Iya. Berarti rata-rata hampir semuanya kisah nyata? Betul. Nah, dari kisah nyata ini Teh, yang saya pelajari, mungkin nanti teman-teman juga perlu membaca ya buku ini, kisahnya inspiratif banget. Ada gak momen, mungkin dari sekian banyak ada 23 subbab kalau nggak salah, bagian mana yang membuat Teteh merasa itu paling emosional dan gak pernah terlupa? Atau semuanya jangan? Yang nggak terlupa itu mungkin masa-masa saya benar-benar nggak punya pegangan sama sekali ya. Nggak punya pegangan tuh maksudnya dalam kondisi lagi hamil, terus harus meninggalkan pesantren, padahal lagi pengabdian ya di sana waktu itu. Konsekuensi sih sebenarnya, karena memang kalau di sana tuh nggak boleh dalam kondisi menikah gitu. Nah, pengabdian udah tinggal tahun terakhir, tinggal setengah tahun lagi, harus keluar dari sana dan nggak ada tempat tinggal. Jadi saya sama keluarga itu di dalam mobil, keliling, tidur kalau malam tuh di pom bensin di dalam mobil.
dalam kondisi hamil. Waktu itu saya bertanya-tanya sih, duh ya Allah, kok hidup kok jadi kayak begini? Iya. Sama sekali belum pernah ngalamin kondisi yang perubahan yang drastis itu. Jadi emang lumayan menggoncang jiwa ya, menggoncang jiwa. Tapi alhamdulillah di situ malah jadi nemuin Allah sih. Yang sebelumnya mungkin ibadah sekedar-sekedarnya itu jadi berasa banget. Nah pas di situ itu. Nah tadi Teh, mungkin juga teman-teman perlu tahu. Tadi kan Teh bilang pesantren ya, pesantren gitu. Berarti selama ini Teteh hidup di pesantren, jarang keluar. Karena ya mungkin gini ya, saya dulu orang pesantren teman-teman ya, jadi saya tahu gitu ya. Dunia pesantren itu sangat berbeda dengan dunia luar gitu. Nah, bagaimana pengalaman Teteh pada saat pertama kali keluar dari pesantren terus ngeliat hidupan nyata kayak begini? Apalagi tadi kan momen, sangat emosional. Itu gimana? Kaget sih. Soalnya di pesantren kan apa-apa udah disediain ibaratnya ya. Kita tinggal belajar aja. SMP, SMA, pesantren. Keluar dari pesantren Husnul Khatimah di Kuningan. Lulus SMA, masuk lagi pesantren tahfiz. Nah, di situ jadi total 8 tahun lah ya. Tiba-tiba keluar harus dengan cara yang seperti itu, kaget luar biasa sebenarnya, kaget. Kalau udah baca bukunya paham sih, kenapa nikah dalam kondisi hamil kok malah harus keluar dari sana gitu. Itu pasti teman-teman juga bertanya-tanya kan, baca bukunya. Nah, menarik ya. Tadi ya ketika misalkan berarti Teteh hidup dari pesantren ke pesantren, ya. Dari pesantren ini keluar, tambah lagi untuk hafalan dan lain-lain. Itu bisa nggak diceritakan? Itu maksudnya gimana kok tiba-tiba tadi punya anak? Ini kan masih banyak episode yang di skip gitu ya. Terskipnya banget. Tiba-tiba punya anak terus keluar itu gara-gara apa gitu? Panjang nih kalau ceritain. Enggak apa-apa. Kita skip nanti kita potong-potongnya. Oke, jadi waktu itu pas banget ya baru selesai hafalan sekitar tahun 2010. 2010 berarti sekitar 9 tahun yang lalu ya? Iya, usia 19 tahun waktu itu. Baru banget selesai hafalan, lagi semangatnya pengen jadi punya cita-cita pengen jadi penghafal Quran sejati istilahnya. Gak cuma sekedar ngafal tapi emang beneran bisa mempraktekannya. Begitu ditekadkan kayak gitu, langsung banget ujiannya. Sakit kan waktu itu, sakit. Rencananya pengen ambil kedokteran selesai lulus dari pesantren. Jadi kita belajar, mungkin belajarnya terlalu ekstrim. Sakit lah waktu itu, tipes sampai 1 bulan full nggak bisa ngapa-ngapain lah. Nah selesai sembuh sakit yang paling parah yang pernah saya alamin waktu itu di pesantren. Cuma karena memang orang tua saya tinggalnya di pesantren, pengajar di pesantren tersebut. Jadi kalau saya di tahfiznya, orang tua saya Abi sih ngajar di SMP-nya, SMP SMA-nya. Nah jadi rumahnya di dekat pesantren. Saya di rumah dirawatnya waktu itu. Nah setelah selesai sakit, pas banget selesai sakitnya itu saya lagi ulang tahun yang ke-20 waktu itu. Ulang tahun yang ke-20. Adik saya ngasih hadiah gitu lah ya. Mau makan apa gitu. Wah, tumben gitu ya. Soalnya nggak gitu biasanya. Tumben. Ya yang apa aja lah terserah gitu kan. Udah kayak gitu tiba-tiba ngomongin tentang laki-laki gitu ya. Seumur-umur kayak nggak pernah ngomong itu. Wah, apa nih dalam hati tuh udah mulai bertanya-tanya kan. Wah, kayaknya mau nyampein sesuatu nih. Disebutin lah tentang sosok pria. Katanya dia ini Abi tuh pinter ininya apa sih namanya direct selling tuh. Wah, orang kena banyak gitu ya. Saya juga lagi diituin gitu ya. Terus dia bilang, ini orang soleh. Dia punya bisnis begini, hebat. Dia punya peran untuk Islam. Peran untuk Islam itu banyak banget. Jadi walaupun dia pebisnis hebat, dia malah makin gak melupakan Allah intinya gitu. Kataku, wah orang hebat kayak gini. Ini yang aku cari. Iya, disebutin ya kan dalam hati, wow gitu ya. Boleh nih. Boleh. Tapi pas dilanjutin terus ceritanya, katanya punya bisnis umroh haji, punya bisnis batu bara segala macam. Kok kayaknya nggak mungkin orang kayak gini gitu. Usianya berapa emang? Begitu saya tanya usia berapa, kayak dialihin gitu. Dialihkan, terus punya perasaan nggak jawab maksudnya? Nggak dijawab, dialihkan ngomongin yang lain tentang kebaikan-kebaikan yang lain lah. Wah ini something wrong nih. Akhirnya saya coba tanya lagi, Abi kayaknya nggak mungkin orang kayak gini masih sendirian nih. Orang ini udah berkeluarga ya.
Itu langsung dari tetenya nembak gitu nanya? Nembak, karena kok kayaknya dari ceritanya, saya nangkep nggak mungkin orang kayak gini masih sendirian. Iya. Jadi kalau misalkan orang sukses sendiri itu agak mungkin. Ini saya apa subliminal message-nya gitu. Kalau orang sendirian sukses jangan ngarep. Ya, maksudnya ini lanjut aja. Kayaknya kok nggak mungkin gitu. Akhirnya saya coba tanya gitu, Abi malah kayak ngeles lagi gitu. Kayak nggak mau menceritakan siapa ini gitu dan nggak menjawab pertanyaan saya. Tapi saya masih galau aja. Nah, waktu ditanyain gitu, saya bilang gini, Abi, kalau soal nikah, aku menurut aja sama Abi, tapi aku harus nanya dulu sama Allah. Kan ceritanya lagi pengen banget ngamalin Quran. Aku lagi jatuh cinta sama Allah lah, jatuh cinta sama Allah sama Quran. Jadi rasanya tuh kayak gini episode baru kehidupan ya. Nggak mungkin aku harus nurut doang, tapi aku mau tanya sama Allah dulu. Kira-kira Allah maunya aku kayak gimana? Udah tuh habis itu istikharah kan, baliklah ke pesantren. Karena udah sembuh kan, balik ke pesantren. Di situ dalam kondisi lagi ngajar tahfiz. Di sana istikharah, setiap kali istikharah, yang namanya tiap 24 jam ya barengan sama Quran, itu tuh kayak apa ya? Ayat yang keluar tuh? Kayak ada semacam gitu. Iya. Kayak tanda-tanda lah. Iya, tanda-tanda dan itu berurutan. Kalau cuma sekali 2 kali mah anggaplah itu mungkin kebetulan gitu ya. Iya. Ini berkali-kali. Dan Abi masih terus melancarkan pengenalan ya kan. Ini orangnya begini, orangnya gini, dan akhirnya dikasih tahu juga. Bukan dikasih tahu. Suatu hari habis istikharah itu, kok tiba-tiba keingetan sama mimpi 3 bulan sebelum Abi ngabarin soal ini. Oh, sebelum itu pernah mimpi gitu? Ya, pernah mimpi. Mimpi menikah, mau akad gitu di dalam sebuah masjid yang luas. Ada 2 pelaminan. Satu pelaminan warna ungu, udah ada orang yang duduk di sana. Yang satu pelaminan putih, masih kosong. Dan saya baru mau akad di bawah. Oh, berarti itu pelaminan saya. Dalam hati gitu kan. Itu berarti pelaminan saya. Tapi di situ nggak ada ini pengantin pria yang pakai baju putih, itu nggak ada. Adanya pengantin pria pakai baju yang di ungu. Ya, yang itu yang udah ada pasangannya gitu kan. Di situ tuh orang-orang yang hadir tuh nangis semua. Abi juga di situ nangis. Dalam hati, ini kenapa aku mau nikah tapi kok kayaknya nangisnya nangis sedih gitu. Terus kepikiran, ini apaan ya, kok kayak gini gitu. Terus di situ ada undangan. Itu pas masih di mimpi nih ceritanya? Masih dalam mimpi. Ada undangan ada 2 kan, ungu sama warna putih. Di situ yang warna putih ini ada inisial nama, I dan S. Nah, I dan S. I-nya itu kan saya Nusaibah dipanggil Ibah. S-nya ini nama laki-lakinya. Dalam mimpi namanya lengkap. Cuma 1 inisial nama, tapi saya nggak, waktu bangun sampai akhirnya cerita ke Abi, lupa namanya siapa. Tapi ingat kan inisial namanya. Tuh kok tiba-tiba keingetan itu, apa ini sebuah pertanda gitu kan. Waktu itu lagi diajak sama Abi jalan kemana gitu, naik motor. Di jalan tuh tiba-tiba keingetan itu, kok langsung merinding parah banget. Dan saya cerita sama Abi, aku tuh ingat mimpi aku beberapa bulan yang lalu. Mimpinya begini-gini. Inisial namanya S bukan? Aku nanya, kan belum dikasih tahu. Belum ngasih nama ya? Belum ngasih tahu. Dirahasiakan pokoknya. Inisial namanya S bukan? Katakan gitu kan. Terus dijawab, kamu tahu dari mana? Kalau gitu tanya iya apa enggak? Iya. S bukan. Bener nggak? Ya kamu tahu dari mana? Ya aku kan nanya, orang itu yang ada di dalam mimpi, aku ceritain mimpinya. Abi diem aja waktu pas abis itu tuh. Dan ternyata emang benar namanya, ya inisialnya S cuma satu, nggak ada kan biasa Nusaibah Zahra NA, ya kan? Gue ini udah S. Satu kata. Iya udah itu doang. Itu merinding parah banget. Berarti tandanya Allah ngasih kabar gitu, Pak. Dan ternyata memang dia adalah orang yang sudah berkeluarga. Dan benar. Udah. Karena waktu itu Abi belum ngasih tahu. Begitu diceritain mimpi itu, akhirnya Abi berjujur lah kan. Ya ini orangnya udah berkeluarga begini-gini. Wah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak ada pilihan lain gitu ya. Emang nggak ada pilihan lain. Kok kayaknya Abi semantap itu. Abi saya kan ustadz ya istilahnya ya. Guru Sakofa Islam di pesantren, jadi saya percaya banget lah. Ya, tokoh lah. Buat anaknya juga pilih. Buat saya pribadi termasuk tokoh yang saya kagumin Abi saya. Jadi waktu Abi menyarankan untuk nikah sama ini, emang siapa orang ini? Udah berkeluarga tapi kok Abi malah menjodohkan istilahnya. Memperkenalkan dan kayaknya
gak ada pilihan lain ini gitu. Saya santri emang gak ada gitu. Makanya saya udah pengen nolak gitu ya, tapi akhirnya ya Allah, Abi aku mau lanjutin istikharah lagi. Aku belum ngasih keputusan di situ mau atau enggak. Kalau misalkan itu aku yang dulu sebelum aku ngafalin Quran, insya Allah kabur. Kabur. Maksudnya nggak mau gitu ya? Nggak mau. Siapa lah yang mau dijadiin istri kedua? Masalah, makasih banyak lah. Kasih banyak gitu. Yang suka banyak Kang, Cia. Yang suka banyak Kang. Maksudnya yang single-single, yang soleh juga banyak. Tapi yang lain berani ke datang ke Abi? Nah itu belum ada sih. Oh belum berani. Ya, mungkin ada tapi nggak dikasih tahu kali ya. Menakutkan kayak Abi ini. Ya, akhirnya gitu. dari situ Abi kayak seakan-akan berarti dalam tanda kutip ngasih penawaran gitu ya. Tiba ini nikah sama dia gitu. Ya, dan istikharah tuh gitu. Dikasih waktu dari mulai ngasih tahu sampai istikharah itu berapa lama tuh? Itu dikasih tahu sekitar Oktober kan. Istikharah pada akhirnya menikahnya itu November. Pada akhirnya menikah berarti akhirnya menikah. Ini banyak yang di skip ya. Tahu-tahu nikah November. Oktober berarti September, setahun, Oktober. Ya Oktober setahun lagi kan? Oh nikahnya Desember, salah 2 bulan. Berarti dong. berapa ya? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan kan. Ya. Itu tuh 3 bulan yang penuh dengan air mata. Jadi abis pulang aku tahu tuh orang udah beneran berkeluarga, sakit Kang. Kambuh lagi tipesnya. Kepikiran gitu kan. Pas Abi ngasih tahu. Pas Abi ngasih tahu dia udah berkeluarga. Aku istikharah lagi. Dan akhirnya Umi tahu kan. Dan Umi nggak tahu kalau dijodohin sama orang udah berkeluarga. Umi marah-marah dong. Tapi nggak cerita ke Umi Nggak cerita. Pas Umi tahu dan Umi kira aku udah nerima gitu kan. Padahal masih dalam proses. Umi marah-marah dan bilang katanya, kamu jadi perempuan punya harga diri dikit dong. Wah itu jelek-jelek ya. Ini ibu sendiri yang ngomong gitu. Aku akhirnya, duh ya Allah ini aku tuh harus kayak gimana, kok kayak gini gitu. Nah sakitlah di pesantren, tiba-tiba ada anak yang udah lama nggak setoran malam, tiba-tiba dia nyamperin aku. Itu selesai sholat istikharah, tiduran kan, tiba-tiba teh boleh nggak mau setoran hafalan sekarang? Ya. Nah pas banget pas istikharah itu aku doa gini, ya Allah tolong kasih keputusan yang sejelas-jelasnya. Keputusan kemarin doa istikharahnya udah sering, ciri-cirinya juga udah ada, tanda-tandanya ke arah iya, tapi penolakannya masih kuat di sini gitu. Duh ya Allah tolong kasih keputusan sejelas-jelasnya. Dan tiba-tiba ada anak yang mau setoran, dia setoran surat Al-Anfal halaman ketiga. Apa tuh ayatnya? Intinya artinya aja ya. Tentang jika engkau meminta keputusan itu telah datang padamu. Menggigil lagi, nangis. Itu pas dengerin dia ngerojaah berarti? Ya. Mewek udah. Sampai yang setoran hafalan dia nangis. Ustazah kenapa saya salah? Enggak salah, udah lanjutin gitu. Jadi dia pikir saya nangis karena nih orang padahal bukan karena memang itu artinya pas banget dengan apa yang baru aja saya tanya sama Allah. Kalau kamu minta keputusan itu telah datang padamu. Jika engkau berhenti untuk memusuhi Rasul dan kembali, Allah akan menolongmu. Di situ, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini apa emang harus begini gitu? Sedangkan saya punya obsesi pribadi pengen jadi hambanya Allah yang nurut sama Allah. Nah itu gimana tuh dilema kan? Berarti sebenarnya ini kalau saya ngeliat ya, berarti sebenarnya kan pada akhirnya itu menikah ya, Pada akhirnya nikah. Pada akhirnya menikah kan? Nikah itu bukan semata-mata karena teteh suka dengan si cowoknya, bukan karena itu karakteristik idaman, bukan karena begitu kan? Karena banyak tanda-tanda yang Allah kasih lewat mimpi, lewat tadi ya ayat-ayat yang dibacakan oleh murid dan lain-lain gitu kan? Dan apa yang membuat akhirnya mengambil keputusan itu? Apakah karena tadi ini kayak tanda dari Allah? 100% aku yakin ini gak mungkin terjadi. Tanda dari Allah kan? Udahlah, ambil gitu. Abis itu masih panjang lagi tuh Kang. Ya Allah, pas akhirnya Umi marah-marah, Umi kan bilang gini, Ibah, ada si ini gitu ya, orang yang dulu pernah suka sama kamu. Katanya dia mau datang ngelamar. Umi tuh berusaha banget supaya ini nggak jadi pernikahan ini. Jadi nyari-nyari mana yang sekiranya bisa memutuskan itu gitu. Kataku dalam hati, ya Allah mendingan sama yang itu atau daripada yang ini gitu kan. Yang itu masih gak berisi tadi. Mendingan sama yang itulah yang apa? Yang ditawarin sama Umi maksudnya. Yang ditawarin sama Umi itu pasti single daripada yang ditawarin Abi gitu kan. Sempet galau lagi, istikharah lagi. Duh ya Allah, kalau misalkan engkau ridho, kenapa Umi nggak ridho? Iya, betul. Ya, kenapa Umi nggak ridho?
kalau misalkan engkau ridho, harusnya Umi saya ridho. Akhirnya saya ceritain kondisinya Umi, kenapa aku ngambil keputusan untuk istikharah dulu dan akhirnya mengiyakan. Aku ceritain kronologinya, begini. Panjang, aslinya lebih panjang. Pokoknya udah aku ceritain di dalam buku lah ya. Ngomong lah sama Umi. Selesai diceritain, Umi nangis dan diem, nggak jawab apa-apa. Itu ceritain malam, paginya baru ngomong. Alhamdulillahnya ya, besar dalam keluarga yang agamis, jadi begitu diceritain tentang kisah itu, Umi langsung bilang nih, kalau Allah emang maunya begitu, silahkan jalan. Umi ridho. Berubah pikiran dalam satu malam langsung. Setelah diceritain hasil istikharah tersebut. Gitu Kang. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau ngeliat dari keluarga, dari Teh Iba sendiri bisa dikatakan waktu itu masih ragu dan cenderung nggak mau gitu kan? Cenderung nggak mau. Dari ayah silakan monggo gitu kan? Malah lebih ke arah. Malah mendorong. Gitu. Ibu malah enggak kan, Umi nggak mau. Gitu. Harusnya kalau misalkan tadi ya, kalau ridhonya Allah itu ada di Umi, misalkan kenapa nggak? Harusnya kan Umi setuju gitu. Iya. Tapi akhirnya di akhir berubah dalam satu malam. Iya, begitu diceritain sih. Bukan menceritakan itu bukan mempengaruhi supaya Umi nerima, bukan. Menurut Umi tuh gimana? Iya. Aku tuh sebenarnya nggak mau, tapi hasilnya begini. Aku harus gimana, kata aku. Iya. Dan akhirnya berarti setelah itu menikah. Dan ada hubungannya tadi kan? Tadi bilang di awal pada saat di pesantren akhirnya keluar. Terus apa tadi bisa dibilang apa ya? Terlunta-lunta mungkin. Terlunta-lunta betul. Terlunta-lunta. Keluar terus apa harus di mobil dan segala macam. Iya. Apa hubungannya menikah? Emang pesantren nggak memperbolehkan menikah atau? Jadi. Atau mungkin rada tadi ya? Waduh. Masa ini Hafizuh? Enggak, bukan karena itu sih. Jadi di pesantren itu pesantren beasiswa, beasiswa Qatar ya. Jadi 3 tahun program, 2 tahun program hafal dan 1 tahun program pengabdian. Itu saya udah masuk 2 tahun setengah, sisa setengah tahun pengabdian. Dan selama waktu itu perjanjian di kontraknya adalah kita tidak boleh menikah. Oh, salah satunya. Ya. Jadi kalau misalkan sampai terjadi pelanggaran kontrak, ya kita harus keluar gitu. Betul. Bahkan mungkin harusnya bayar denda gitu ya. Tapi pesantrennya berbaik hati lah sama saya. Saya nggak harus bayar denda. Ya udah keluar aja gitu, keluar. Nah, masalahnya orang tua saya tinggal di pesantren juga. Betul. Dan ternyata ayah saya juga ada masalah kayaknya sama yayasan di sana. Kayaknya ada masalah pribadi. Tapi menyampaikannya ke saya tuh, Abi tuh kayaknya ini gara-gara pernikahan kamu deh gitu. Padahal mah bukan karena itu saja gitu ya. Tapi karena memang ada masalah pribadi juga. Akhirnya keluar terlunta-lunta. Luar biasa pokoknya, sampai numpang di rumah keluarga. Dan keluarga tahu ceritanya marah. Karena sayang marahnya. Kenapa harus kayak gini sih gitu. Dan kondisi hamil kan saya muntah-muntah. Saya dimarahin sama bule ya. Sama bule saya dimarahin. Jadi pernikahannya itu mungkin agak beda kali ya, nggak diramein gitu. Nikahnya di hotel 3 hari. 3 hari maksudnya saya nginep di hotel itu 3 hari. Selesai dari sana pulang lagi ke pesantren. Lama nggak ketemu udah. Sampai lama nggak ketemu suami. Iya. Jadi ya udah dia langsung ke keluarganya lagi dan saya balik ke pesantren lagi. Itu nikah di pesantren apa karena tadi? Benar. Penasaran juga, kepo nih. Ini pertanyaan kepo seorang suami. Apakah itu menikah di hotel itu karena tadi mohon maaf sebagai istri yang kedua? Iya. Dan suami istrinya tahu nggak? Nah itu dia salah satu syarat yang saya kasih ke Abi. Abi istilahkan kalau emang ini harus berlanjut, karena kayaknya Abi udah benar-benar kekeh dan saya udah nggak bisa mundur lagi juga dan ada hasil istikharah itu juga. Itu ya. Syaratnya satu, waktu itu Pak dipertemukan kan. Nah pas itu saya ngomong, saya minta syarat satu, tolong pertemukan saya sama istri pertamanya, face to face. Sampai dia ngomong di depan saya, ya saya ridho, baru saya mau lanjutin nikah. Kalau enggak, saya mundur. Itu sebelum nikah? Sebelum nikah. Pengennya sebelum nikah gitu ya? Sebelum nikah udah diomongin kayak gitu. Sebelum nikah kayak gitu ya syaratnya. Diketemukan? Abi marah. Abi marah. Nggak ada kayak gitu. Ya udah, jadi saya udah mengajukan syarat, tapi syaratnya nggak dipenuhin kan? Udah terjadi pernikahan tanpa izin dari istri yang pertamanya. Itu pas mau akad itu mau keluar dari kamar itu mules beneran. Mules. Ini beneran, ini mau nikah tapi kok kayak gini gitu. Bener-bener dilema luar biasa lah. Dilema dan rasanya pengen lari tapi ya nggak bisa gitu.
saya bisa bayangin ya, maksudnya setelah nikah langsung dikasih isi berarti kan dalam artian. Orang bilang menikah itu berkah, indah gitu ya. Ini udah nikah ditinggalin suami terus malah jadi malah terlunta-lunta tadi ya. Terus setelah momen tahu pada saat tahu gitu ya Teh Iba itu hamil gitu ya. Respon Abi sama Umi gimana? Abi sama Kan Umi tahu sih, suami kan datang, Umi nggak mau bersamai lagi berarti ya. iya. Abi Umi alhamdulillah sih ya support sih ya, menguatkan gitu. Tapi waktu itu saya yang benar-benar kaget sih, karena kondisinya dalam kondisi lagi terlunta-lunta itu, awal banget keluar dari pesantren, nggak ada rumah, ada mobil sewaan waktu itu. Berarti tidur di mobil? Tidur di dalam mobil di pom bensin. Tidur berapa orang? Saya, ibu sama Umi sama Abi saya bertiga aja sih. Yang lain kan, yang lain lagi pada pesantren, adik-adik yang lain. Tidur di mobil, nggak ada rumah. Berapa hari tuh proses itu tuh? Itu mungkin sekitar sebulan 2 bulanan terus ya. Sampai akhirnya ngapain? Setelah dari situ, maksudnya titik, apakah apa tadi ada rumah kah atau Nah, itu kan nginep di rumah, menumpang di rumah saudara saya. Beliau yang suami itu kan ternyata setelah menikah istrinya tahu, jadi dia nggak bisa berbuat banyak gitu, nggak bisa berbuat banyak. Berarti kan dia emang sebenarnya belum siap untuk poligami. Nah ini mesti hati-hati. Jadi kayaknya sih ini nih beliau yang sudah meninggal sekarang ya. Oh, orangnya udah meninggal. Beliau itu kayaknya menikah tuh karena diolok-olok sama temen-temennya, orang sukses, dosa punya istri cuma satu mah, zolim digitu-gituin katanya. Ini saya dapat info dari temannya ya, teman si bapak ini. Dan akhirnya mungkin menikahnya karena digituin ya. Jadi dia sendiri juga belum siap, belum bisa mengkondisikan istrinya, dan dia sendiri juga belum siap. Buktinya begitu istrinya tahu, ya udah dia fokus ke istri yang pertama, istri kedua dibiarkan begitu saja. Sama sekali gak apa gitu maksudnya. Atau ada gak setelah momen menikah itu gitu ya, terus akhirnya segala macam itu, ada gak ketemuan lagi di mana gitu? Nggak ada? Ketemuan ada, tapi 4 bulan kemudian. Jadi pas kehamilan udah mulai masuk bulan ke-5. Berarti pas ketemu kondisi udah tahu? Dia udah tahu. Saya kabarin. Udah gendut gitu ya? Iya, saya kabarin kan waktu itu via WhatsApp. Belum ada WhatsApp, BBM. Saya kabarin via BBM. Saya hamil. Astagfirullahaladzim. Itu jawaban pertama. Astagfirullah. Dan itu benar-benar saya marah sama kehamilan saya waktu itu. Ya Allah, katanya kalau misalkan kita milih sesuatu karena engkau, nggak akan ada kekecewaan di dalamnya. Tapi kok saya diginiin sih ya Allah, gitu. Tapi alhamdulillahnya masih pegangan sama Quran sih ya, jadinya marah bisa balik lagi, tenang lagi, terkondisikan lah, kayak gitu. Jadi setelah menikah udah hamil ditinggal gitu ya, udah kayak apa aja gitu, gitu. Nah Teh, sekarang masalahnya adalah mungkin teman-teman juga sebagian udah tahu ya, seorang Nusaibah itu sekarang adalah posisinya sebagai seorang istri dari Reza Randy gitu. Salah satu penulis yang juga sangat inspiratif, sebagai trainer juga, Ustaz muda gitu kan. Nah terus gimana tuh? Maksudnya ini kan pasti ada proses panjang tuh kan? Status hubungan dengan si suami lama gimana? Iya. Itu pokoknya semua udah diceritain sih ya di buku. Lengkap di buku insyaallah. Jadi waktu itu kondisinya, kita kan ketemuan, saya sama suami yang pertama itu ketemuan tuh paling sebulan sekali di hotel. Pernah mau dikasih rumah, tapi waktu itu kayaknya ada permasalahan sengketa apa gitu ya, jadi rumahnya tertahan juga. Akhirnya setelah 1 tahun pernikahan, tiba-tiba dia menghilang sama sekali, nggak bisa dihubungin, nggak bisa ya pokoknya nggak bisa dikontak lah. Oke, berarti awalnya sebenarnya bisa dihubungin, cuman ketemunya jarang gitu. Iya betul, bisa dihubungi tapi nggak bisa ketemu, nggak ketemuan lah, karena memang kondisinya nggak memungkinkan. Saya juga paham sih ya, saya ngebayangin kalau saya jadi istri pertamanya, kondisinya pasti kan benar-benar ngedrop banget gitu. Jadi ya silahkan lah gitu, kalau emang lagi nggak bisa ke saya atau kayak gimana, sebulan sekali nggak apa-apa gitu. Pokoknya benar-benar ini deh. Nah 1 tahun tuh berlangsung kayak gitu, tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali. 3 bulan kemudian saya baru tahu kalau ternyata dia itu ini sakitnya tuh parah Kang, sampai anfal gitu, kanker usus, metastasis ke darah, parah banget.
3 bulan, sedangkan kondisi saya terkatung-katung tuh, saya harus kerja menghidupi anak, dan bahkan Abi waktu itu belum dapat pekerjaan lagi, jadi tulang punggung keluarga juga saat itu. Dan dengar adiknya banyak gitu? Adik saya 7. 7? Dan saya nggak punya pengalaman kerja kecuali ngajar Quran dong. Iya, karena ya kan? pesantren lingkungannya ya, taunya ya Quran tiap hari kan. Iya, ngajar Quran. Saya sempat ngajar di beberapa sekolah waktu itu, dan akhirnya gabung juga di lembaga training. Lembaga training. Ngajuin gitu? Bukan. Kerja, saya kerja di sana, terus saya ikutan training di sana, terus lagi dibutuhkan ini gitu ya. Saya daftar aja. Iya. Daftar dan diterima. Diterima, dan itu ini PPA? Bukan PPA. Oh, bukan dulu? Bukan. Apa dulu? Perlu disebutkan? Ya nggak apa-apa. Safe. Oh gitu ya. Terus dari situ? Iya. Dari situ akhirnya, jadi selama 10 bulan itu saya kerja di Safe itu kan. Setelah 1 tahun itu saya kerja di Safe. Nah, itu benar. Kondisi anak udah lahiran? Udah, otomatis udah 1 tahun. Udah setahun ya? Oke. Anak dengan udah dibawa? 1 tahun ya? Enggak, belum. Masih 2 bulan ya, dari 2 bulan sampai akhirnya 1 tahun. Enggak, di rumah sama orang tua saya. Sama orang tua, iya. Itu dilemanya single parent deh. Bukan single parent ya, ada suaminya, tapi suaminya kayak nggak ada perannya. Jadi saya bolak-balik kerja dari Depok ke Jakarta, sekan dalam kereta kayak gitu kan. Dilema juga ninggalin anak. Jadi saya nggak kenal anak saya sampai usia 1,5 tahun lah ya. Karena jarang ada waktu. Karena itu sibuk kerja itu, Kang. Wah, pokoknya benar-benar ini. Nah, itu kan 1 tahun. 10 bulan kemudian, saya datang ke rumahnya, Kang. Bawa anak, kayak drama gitulah ya. Kayak sinetron Indonesia ya. Saya bawa anak itu sambil saya tuh doa dulu, ya Allah, saya mau datang mau menanyakan keputusan. Kalau emang saya harus pergi dari pernikahan, kalau emang saya harus pergi dari pernikahan ini, nggak apa-apa gitu, cuma jangan gantungin saya kayak gini. Gantung tuh berat gitu. Ya, ada orang mau datang nikahin ibaratnya, ya, masih punya suami, tapi suaminya nggak ada kabar sama sekali, nggak bisa dihubungin. Gitu ya? Ya, saya datengin lah ke rumahnya sambil bawa anak. Itu nekat banget sih sebenarnya, tapi bukan karena pengen menuntut ini. Saya cuma pengen minta kejelasan aja. Ya. Gitu. Kalau saya harus cerai, ya udah ceraikan dengan cara yang benar gitu, jangan dibiarkan kayak gini. Di situ saya baru tahu ternyata sakit parah kan. Udah, kalau sakit parah mau diapain, nggak bisa apa-apa juga. Iya. Keinginan saya saat itu cuma satu, ya Allah, cara terbaik menyelesaikan semua ini cuma satu, ceraikan saya sama dia. Berbulan-bulan doanya kayak gitu, ngotot. Makin ngotot ya makin inilah ya, makin stres. Dia makin dibikin rumit gitu kondisinya. Dan akhirnya diceraikan? 10 bulan, pada saat itu saya udah benar-benar down-nya tuh udah luar biasa, capek kerja, jauh dari anak, karena kan Depok Jakartanya lumayan ya. Waktu itu saya lagi nginep di rumah teman, dalam kondisi yang benar-benar down-nya tuh udah benar-benar udah nggak ketolongan deh hari itu. Hari itu tepat berarti pernikahan udah 1 tahun 10 bulan, dan 10 bulan itu udah nggak ada kabar sama sekali, Kang. Nah, di situ saya tuh selesai sholat subuh saya nangis parah. Saya doa gini, ya Allah, sampai kapan kayak gini? Sambil alhamdulillah udah bisa terapi waktu ya, terapi healing emosi ya. Saya terapi diri sendiri. Harusnya kan kalau saya kan seikhlas, saya pasrah, ini udah nggak lagi. Sampai kapan ya Allah, sampai kapan? Nggak kuat, udah nggak kuat gitu. Abis itu muntah-muntah parah. Abis muntah-muntah lega. Bahkan akhirnya ada di kondisi bisa bersyukur atas kondisi berat itu. Bersyukur tuh hari itu tepat selesai nangis-nangis muntah, jadi lega lah, bersyukur. Datanglah kan ke kantor Safe ya. Datang ke kantor Safe. Itu tuh jam 10 pagi, kok kayaknya ada rasa syukur dalam hati yang pengen meledak-ledak gitu. Gimana cara ngungkapin ke Allah ya, aku tuh bersyukur banget sama kondisi aku saat ini. Padahal uang kagak ada, kerja habis cuma buat makan. Ya, masalah banyak, tapi kok malah aku sangat bersyukur saat itu. Larilah ke musola kantor, lari, wudu, sholat duha 2 rakaat waktu itu. Pada saat itu sholat duha, nangis. Selesai sholat duha itu saya cuma bilang gini, Allah, hari ini saya berhenti minta macem-macem. Hari ini saya cuma pengen bersyukur. Saya masih sehat, anak saya sehat, ada uang walaupun gak berlebih, cukup. Saya bersyukur atas semua ini. Terima kasih. Jadi habis ini ya Allah, mau Engkau apakan hidup aku ikut.
mau dibeginiin terus, digantungin statusnya punya suami tapi nggak punya suami, silahkan ya Allah, karena itu pasti yang terbaik. Kalau mau diceraikan silahkan ya Allah, atau bahkan yang paling buruk menurut saya waktu itu adalah dibalikin lagi dalam kondisi saya harus jadi istrinya dia, ya emang masih istrinya ya, sebulan sekali ketemu. Itu tuh tekanan batin Kang, tekanan batin, sebulan sekali ketemu di hotel. Bahkan ada keluarga saya sampai yang bilang, kamu kayak pelacur tau. Dalam artinya nggak apa-apa, pelacur buat suami sendiri kan gitu. Ya saat itu juga saya balik dah setelah nyerah banget sama Allah dan nyerah dan ikhlas sama kondisi, udah nggak ngomel lagi sama kondisi. Dulu doanya ya Allah pengen cerai gitu. Iya, pengen cerai, kenapa aku yang diginiin gitu kan. Sejak akhirnya ngerubah doa, saat itu udah bener-bener bukan diomongan lagi ya, tapi bener-bener udah sampai hati gitu. Itu tiba-tiba tuh jam 12 siang ada telepon masuk. Jadi pada saat jam 10 tuh HP saya mati kan, saya cas gitu. Nah jam 12 siang telepon masuk, ternyata dari seorang istri dari temannya beliau. Nah, Assalamualaikum Nusaibah. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nusaibah udah dapat kabar belum tentang Pak itu gitu? Oh saya belum dapat kabar lagi. Emang ada kabar apa ya Ibu ya? Dalam hati, wah kabar apa nih gitu ya, sempat berpikir juga. Ibu yang sabar ya, Bapak meninggal, ya beliau ngasih kabar. Beliau meninggal tepat jam 10 tadi pagi. Saya langsung lemes, tadinya kan nelfonnya berdiri, langsung duduk di ruangan kantor sambil begini. Ini apa ya Allah, ini apa gitu. Baru jam 10 tadi saya nyerah, mau diapain aja. Ternyata menurut Allah ya itulah yang terbaik. Saat saya benar-benar udah nggak ngomel, saya maafkan dia, saya terima semuanya. Justru saat itu Allah selesaikan dengan caranya yang saya nggak pernah ngasih opsi itu kan ya, matikan dia kan kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim, ya. Jadi waktu itu saya shock banget sih, ternyata meninggal tepat hari itu. Di hari yang sama. Begitulah, dan akhirnya ketemu Kang Randy, sama Kang Randy mah, Mas Randy ya. Enggak lah, sama Mas Randy mah udah dari sebelumnya kan, kenal di Save. Sebenarnya teman kecil Kang. Jadi saya tinggal di rumah saudara saya, rumah Mas Randy itu cuma jarak berapa rumah doang. Oh, jadi itu sebenarnya udah kenal dari dulu gitu? Udah dari lama, dari sebelum nikah. Jodoh itu dekat. Si Mas Randy tuh ceritanya tuh sempet mau mengajukan proposal, mau nikah sama saya. Nikah sama Teteh? Ya, sempat suka gitulah. Sebelum sama ini. Tawan lu suka ngomong coy. Terus itu maksudnya sebelum nikah dengan yang suami sebelumnya atau? Iya. Oh, sempat mau gitu. Iya. Terus pas dia tahu nikah, Teteh tahu nikah sama dia gitu. Wah. Tanya Mas Randy sih, kayaknya sih emang sempat hancur hatinya sih kayaknya. Oh, berarti setelah waktu akhirnya Allah kasih jawaban dengan cara bukan justru menceraikan. Ya, berarti sebenarnya statusnya berarti nggak diceraikan sebenarnya? Enggak. Karena Allah baru meninggal kan beliau kan? Iya. Oke. Nah, dari situ singkat cerita ketemu sama teman lama yaitu Randy gitu kan? Iya. Nah, terus kok bisa nikah gitu? Dan itu berapa lama jaraknya? Maksudnya nggak mungkin langsung baru aja langsung, nggak mungkin itu? Enggak. Itu jaraknya sekitar 2 tahun ya. Itu kan meninggal 2013. Saya menikah sama Mas Randy 2015. Itu pun drama dulu Kang. Drama apa lagi? Drama lagi. Pastinya lah dalam kondisi saya single parent punya anak 1. Iya. Ini Mas Randy masih perjaka ya benar. Orang tua mana yang mau menyerahkan anaknya sama janda beranak 1? Saya baca tuh di buku ini. Saya baca kalau nggak salah sih. Ya tadi ya kondisi Reza Randy itu suka sama dia dan dulu suka nggak sih sama? Iya sempat suka. Suka, cuma biasa aja gitu. Nah setahu saya baca di buku ini justru orang tuanya Reza Randy nggak setuju. Iya. Bapaknya ya kalau bapaknya. Nah, gimana dong? Sekarang gantian nih, sekarang gue suka bapaknya. Iya. Jadi waktu itu bapaknya Mas Randy-nya udah oke, ibunya udah oke, bapaknya nggak setuju banget. Sedangkan Mas Randy kayaknya emang pingin, tapi ya nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Jadi saya jadi digantungin gitu kan. 2 kali digantung nih. Wah itu abis saya kan digantung terus. Ya. Berat bro digantung bro. Nah tapi akhirnya di situ saya sadar sih, mungkin saya sempat agak berharap sama Mas Randy. Di situ saya benar-benar memperbaiki diri. Saya hijrah ke Tanjung Pinang. Mana tuh?
Tanjung Riau, ya? Pinang, Kepulauan Riau. Riau ya, Riau. Di situ lagi dibutuhkan tenaga pengajar tahfiz. Saya bilang begini, saya mengajukan dan diterima. Saya bilang gini, saya tapi udah punya anak 1. Nggak apa-apa, silahkan. Ngajar berarti di sana. Ngajar Ya. di sebuah rumah tahfiz lah. Sambil bawa anak saya ke sana. Nah, ya udah. Jadi di situ saya benar-benar langkah hijrah banget sih. Saya nggak pernah anak pesantren gimana sih, keluar Jawa aja tuh kayaknya belum pernah saat itu. Maksudnya hijrah di sini hijrah dari segi Hijrah tempat kan ya, bukan tempat. hijrah karena kan dari dulu deket dengan Iya. Quran dong. Hijrah tempatnya yang Hijrah dulu tempat. terkungkung dalam pesantren. Oke. Hijrah. Next dunia baru lah. Tapi benar hijrah juga Kang. Waktu pas saya jadi iman saya belum sekuat itu kan. 1 tahun 10 bulan total pernikahan, saya tuh sampai sempet jauh dari Quran. Dan itu yang sama suami sebelumnya. Iya, sama suami sebelumnya. Jauh Jadi itu karena setelah nikah. Gara-gara setelah nikah, nikah, terus ya. dikasih sama Allah Ya, ini. awalnya masih kuat gitu kan, terus dekat sama Quran. Ini pasti ada hikmahnya. Tapi sampai di suatu titik saya benar-benar capek banget kan. Akhirnya di situ saya bilang gini, ya Allah, mulai saat ini engkau gak usah ikut-ikut lagi dalam hidup aku. Gak usah ikut-ikutan lagi lah. Allah, aku sholat sekedar ya sholat menghadap Allah, selesai. Abis itu kebahagiaan, jalan hidup itu semua aku yang nentuin. Allah nggak usah ikut-ikutan lagi dalam kebahagiaan jalan hidup aku. Itu aku yang nentuin gitu. Nggak mau melibatkan Allah lagi dalam kehidupan. Momen itu terjadi ketika? Momen itu terjadi yaitu ketika dalam 10 bulan yang beliau nggak ada kabar sama sekali itu. Kondisi suami Ya. jelas, anak Iya, ini itu keluarga. pada saat itu. Sampai itu tuh kayak gitu berapa bulan gitu. Saya benar-benar Quran gak di murojaah, hafalan saya terbengkalai luar biasa. Tapi suatu hari saya pergi ke IBF Kang. Itu setelah berbulan-bulan dalam kondisi futur yang berlanjut. IBF itu ini apa? Book fair. Ya? Book fair ya, Islamic Book Fair. Saya lagi sama temen jalan ke sana. Terus tiba-tiba ada seorang anak buta di tengah podium gitu kan. Karena ada panggungnya kan ya, ada panggung. Nah dia tuh baca Quran di sana. Namanya udah pernah ngafalin Quran, ada orang bacain Quran, kita ngomong ini. Ya, Itu ayatnya tuh kayak langsung nusuk ke dalam hati dan nangis langsung gitu ya. Kayaknya kebagian dari pesan cinta Allah, tanda Iya, ini. banget. Di situ kok kayaknya rasa kangen Apa banget. ayatnya waktu itu? Rasa kangen Oh, banget. tentang apa? Saya lupa sih waktu itu ayatnya apa. Lupa, tapi yang jelas benar-benar langsung Nusuk gitu. Wah, nusuk. ini kayak ngomong ke gua kayak gitu. Di situ ya saya bilang gini, ya Allah, saya masih boleh balik lagi nggak ya jagain Quran? Setelah sebelumnya sempat kecewa, marah, tapi akhirnya berusaha balik lagi. Ya udah kayak gitu. Makanya saya bilang ke Tanjung Pinang itu angka hijrah kan. Hijrahnya itu hijrah juga. Termasuk dari hati dan pikiran juga. Ya, di situ saya benar balik lagi ke Allah. Ya Allah, mulai saat ini tolong jangan lepasin aku. Ternyata hidup aku makin hancur begitu aku lepasin engkau. Kayak gitu. Ya udah. Memang sering kali kayak gitu ya teman-teman. Jadi pada saat kita berusaha untuk bertakwa, beriman, jalanin apa yang Allah perintahkan, justru Allah uji dengan itu gitu. Benar ya? Berarti secara tidak langsung kayak gini ya, Teteh tuh ini tuh ya Allah gitu ya, aku nih udah ngelakuin semuanya, gitu, udah deket, di Quran tiap hari dijaga, kenapa kayak begini gitu. Udah dimanja gitu, bisa jadi mungkin gitu ya, doain dulu ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu Apa lah ya. jangan-jangan aku nggak pantas ya ngemban Quran? Kok ujiannya seberat ini gitu? Aku nggak sanggup deh kalau gitu. Dia udah sanggup nih, seorang cowok nih ya, seorang pria udah sanggup gitu ya, udah layak nikah lah gitu. Tapi gak nikah, itu saran buat mereka kayak gimana? Si jomblo apa? Sarannya, saran terbaiknya berhenti nyari jodohnya. Ah, ayo loh, ini beda nih tipsnya nih, berhenti nyari jodohnya. Berhenti Apakah? nyari Terus jodohnya. pendapat tentang poligami. Karena kan tadi sebenarnya Teteh menikah dengan seorang pria yang Iya. dia sudah menikah gitu kan. Iya. Terus gimana nih? Pendapat tentang poligami.